untuk industri penerbangan memang tidak hanya dibutuhkan secara fisik dan regulasi, tapi juga harus ada pelakunya. Saya dan Lanut, DPRD dan Pak Gubernur serta seluruh jajaran itu berkomitmen sama Angkasa Pura dan para pelaku industri pariwisata itu berkomitmen untuk memajukan lagi di salah satu gerbangnya. Tapi kalau nggak ada pengusaha penerbangannya, sahara kampung, jadi Bu Susi ada di sini, tangan untuk Bu Susi lah. Jadi ini kolaborasi khas kita semuanya. Bagaimana sebetulnya bandara ini bisa menjadi pintu gerbang untuk masuk ke Kota Bandung dan Jawa Barat. Susi Air sebetulnya sangat mengapresiasi, kita terima kasih. Biasanya yang kecil-kecil airline seperti kita tidak ada yang peduli. Tapi pada saat penerbangan ini saat sekarang tidak pada saat baik-baik. Kita alhamdulillah dengan manajemen yang ada bisa membuat pesawat kita ready terbang kapan saja dan ada. Dan availability ini kita melihat ada banyak opportunity yang ditinggalkan oleh airline berbadan besar, pesawat berbadan besar, karena mungkin satu dan lain hal, situasi, kondisi, spare part, suku cadang, dan lain-lain. Banyak masalah di penerbangan ini secara global ya. Jadi kita ingin memanfaatkan itu, dan saya pikir aset di Bandung ini luar biasa. Dan kita sudah menerbangin atas inisiatif Pak Gub yang dulu dan Pak Gubernur yang sekarang tetap mendukung ya. Kita teruskan selain Bandung Pangandaran, Bandung Jakarta, kita tambah sekarang dengan Jogja Bandung Jogja. Gitu. Jadi terbang setiap hari Senin, Rabu. Ya, Senin, Rabu dan Jumat. Kalau nanti bagus, kita juga bisa tambah setiap hari. Satu hari 2 kali pun tidak masalah. Siap. Tapi tentu harus ada yang isi. Kalau terlalu banyak rugi dan terlalu lama, kita kasih waktu 1 tahun. Mudah-mudahan penumpangnya sudah bisa ke minimal 8 dalam 1 tahun rata-rata. Karena kita perlu 8 untuk bumper penumpang per penerbangan ya, Pak ya? Penerbangan. Jadi tolong kawan-kawan bantu dengan mempromosikan, menyampaikan kepada masyarakat supaya bisa memakai pesawat ini rute Bandung Jogja, Bandung Pangandaran, Bandung Jakarta gitu. Jadi kalau ini jalan, insya Allah ya mudah-mudahan kita tidak bleeding terlalu berat gitu, tapi kita ingin berpartisipasi untuk menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan saya betul-betul apresiasi kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Lanut, dan seluruh stakeholder di Bandung yang mengapresiasi kegiatan bisnis kami. Ya kalau dibilang itu seperti airline mikro kan, pro airline kan, perintis. Ya, perintis. Bu, untuk harganya, Bu, untuk harga tiket sendiri. Harganya hari ini ada promosi kalau tidak salah 1,5 ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi ekosistemnya mesti dibangun, orkestrasi ekosistemnya Pak Gubernur. Ya, saya pelanggan Susi Air. Jadi saat bandara ini sepi, saya termasuk yang sering pakai. Tanya ke Bu Susi, ke Pangandaran, terus kemudian ke Jakarta, ke berbagai rute yang ada, ke Tasik saya sering menggunakan. Dan ini kan kita coba untuk diterbangkan, dan ini adalah pengusaha asli Jawa Barat dan ekosistemnya harus terus dibangun. Kita mulai ini, kemudian kalau nanti terisi, nanti ekosistemnya akan tumbuh. Ekosistem itu kan akan tumbuh kalau sudah mulai ditanam. Kalau belum ditanam, ekosistem tidak akan pernah ada. Jadi ini adalah jalan untuk mengembangkan kembali Bandara Hussein bisa ditemukan. Hari ini Bu Susi pakai pesawat kecil, mungkin nanti makin banyak, makin banyak. Sehari bisa 3 kali itu nanti. Kalau memang permintaan. Ya. Apa opportunity untuk pesawat berbadan besar bisa Pesawat jet ya? di sini? Iya, kan semuanya tidak diputuskan oleh provinsi. Semuanya diputuskan bersama pemerintah pusat. Nah, sampai hari ini kan pemerintah pusat lagi konsentrasi ke Kertajati, dan Kertajati itu tahap pertama akan saya fokuskan untuk penerbangan internasional saja, yaitu yang digunakan fokus haji dan umroh. Nah sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umroh ini bisa berjalan, yang domestik itu bisa bareng-bareng sebenarnya. Yang domestik bisa bareng-bareng. Nah kan problemnya apa sih? Saya kan harus mendorong itu investasi gede
Dan tadi juga Bu Susi nanya biaya operasional yang diberikan, saya katakan itu kan kisaran 60 miliar per tahun. Dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati, penerbangan ke berbagai rute, termasuk rute yang paling dekat itu dari Halim ke Kertajati, dari Kertajati Jogja, Kertajati Medan, Kertajati manapun lah ya. Bawa penumpang, Bawa masuk ke penumpang, Kertajati. yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Dan saya baru tahu itu tadi ilmunya dari Bu Susi, bahwa apa sih problem Kertajati itu? Problem Kertajati itu diantaranya adalah kru pesawat itu kan harus berangkat ke Jakarta. Ya. Karena harus berangkat ke Jakarta itu kalau pakai porter membutuhkan waktu 4 jam. Kalau pakai porter. Ya. Nah, kemudian itu tidak mungkin. Karena apa? Karena lamanya dia terbang Sehari itu jam kerja pilot tuh maksimum 9 jam. hanya 9 jam. Nah, untuk itu harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk ngangkut pesawat. Dan uang yang 60 itu dan kurang lebih tadi 49 miliar itu bisa digunakan untuk subsidi. Nah, itu 5 rute penerbangan Cilacap Kertajati, Purwokerto Purbalingga Kertajati, Semarang Kertajati, Jogja Kertajati, Tasik Kertajati. Jadi bawa entah penumpang umroh, entah penumpang apa ke Kertajati. Sehari 5 kali. Nah yang besar pasti nanti mau nunggu di sana.